warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ila jami'i mu'allifil kutub khususun mu'allif Lubbul Usul wa ila jami'i masyayikh al-Ghuyub wa min khusus Romo Kiai Haji Muhammad Anwar Mansur wa ila jami'i mustahidina wa munawwifina wa jami'i muslimin wal muslimat. Al-Fatihah. Pada esok hari ini menjelaskan mengenai penulisan proposal, tesis atau disertasi atau skripsi sesuai dengan bahasa Lubbul Usul. Muncul pertanyaan metodologi penulisan proposal tesis atau proposal disertasi atau proposal skripsi dalam Lubbul Usul masuk dalam pembahasan apa? Jawabannya masuk dalam pembahasan wa dalilu ma yumkinu bi sahihin nazar suyi ila matlubin khabariyin. Masuk dalam pembahasan mengenai dalil. Sebelum memulai pembahasan, alangkah barokahnya membaca Lubbul Usul halaman 41 wa dalilu ma yumkinu at-tawassulu bi sahihin nazar fihi ila matlubin khabariyin. Dalil adalah sesuatu yang bisa sampai pada matlub khabari dengan sahihin nazar, bisahihin nazari dengan menggunakan analisa yang benar, maka analisa itu sampai pada matlub khabar atau natijah atau pada sebuah ilmiah yang
mencari makhlukun hotberi makhlukun hotberi. Contoh semisal syait S1, syait S2, lalu syait sudah semester 7, sehingga syait wajib untuk mempersiapkan membuat tesis, lalu sebelum tesis ada proposal tesis. Lalu saya ingin membahas bahwa ilat dalam jihad adalah kejahatan yang dilakukan oleh non-muslim. Ilat dalam jihad adalah kejahatan non-muslim, bukan masalah agama. Ini matlub hotberi. Lalu syait menampilkan judul kajian analisis ilat jihad Nabi. Judul proposal adalah analisis ilat jihad Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu syait untuk sampai matlub hotberi, syait wajib menyusun dalil yang mana dalil ini sampai pada matlub hotberi, sehingga dalam Ghayatul Wusul yang dimaksud dengan wa makna wusul ilaihi bima dzukira ilmuhu au i'tiqaduhu au zannuhu. Yang dimaksud sampai pada matlub hotberi adalah sampai pada level ilmiah atau i'tiqadiyah atau sampai zon. Dalam tesis level yang akan dicari adalah ilmiah, sehingga apa yang tertulis dalam tesis, dalam proposal ini hasilnya sampai pada ilmiah. Sehingga dalam Ghayatul Wusul mengatakan dalil yang ada dalam usul fiqh dan ulama fuqaha tidak sama dengan
pemahaman dalil yang ada dalam ilmu mantek. Dalam ilmu mantek, dalil adalah susunan kias, susunan auliyah al-yaqiniyah. Dalam Ghayatul Usul mengatakan wa aqimis sholah liwujubiyah binaan ala tariqatil usul wal fuqaha binaan ala tariqatil usuliyina wal fuqaha min anna matlubahu al-amal wa huwa la yatawaqqafu alal ilmi Binilah fitril mutakallimina wal hukama'i fa inna matlubahu al-ilmu wa lihada syadu lafzatal ilmi fit ta'rif. Sehingga perbedaan mengenai dalil dalam wilayah usul fiqh dengan wilayah ilmu mantiq. Dalam usul fiqh dalil adalah al-mursyid. Semisal aqimus sholah, dalil wajibnya sholat. Lalu dalil dalam wilayah ilmu mantiq, dalil adalah qadiyah yang disusun sehingga qadiyah atau qiyas memunculkan natijah. Qiyas yang ada dalam ilmu mantiq tidaklah sama dengan qiyas yang ada dalam usul fiqh. Qiyas dalam ilmu usul fiqh, Imam Jalaluddin Asyuyuti mengatakan melalui nazam wa hablu ma'lumin ala ilmin syawa'u illati fi hukmi. Dalam nazam Jam'ul Jawami' qiyas al-usuli adalah menyamakan sesuatu maklum dengan sesuatu maklum yang lain. Sebab adanya titik persamaan atau adanya ilat. Lalu qiyas yang ada dalam ilmu mantiq atau ilmu kitab Sulam Munawwarah yang namanya qiyas, yaitu innal qiyasa min qadaya suwira mustalzamun lidzati qawlan akharu summa qiyasu in
indahum ismani wa minhum ma yud'a fil iqtirani والذي تلا على natija Qiyas dalam ilmu madad yaitu susunan audiyah yang telah disusun dengan benar sehingga memunculkan matlub khabar atau natijah. Sehingga dalam susunan qiyas al-mantiqi supaya natijah atau ilmu yang sesuai dengan realita, ilmu yang terjamin kebenarannya, yaitu ilmu yang disusun dengan audiyah yang benar atau audiyah al-yaqiniyah. Sehingga pembahasan ini dalam nazm Sulamun Nawwarah mengatakan ajaluhal Qur'anu ma'ulifa min muqaddimatin bil yaqin taqlarin min awwaliyatin musyahadatin ilmiah atau natijah yang dijamin kebenarannya atau ilmiah adalah suatu pengetahuan yang disusun dengan muqaddimah yaqiniyah. Muqaddimah yaqiniyah yang pertama adalah awaliyatin, yaitu muqaddimah yang mana setiap lafaz melalui proses nazar lalu tasdih, semisal al-alamu mutaghayyirun wa kullu mutaghayyirun hadisun. Sehingga ilmiahnya, natijahnya ilmu adalah, alam adalah hadis. Al-alam hadisun wa kullu hadisun mutaghayyirun. Ilmiah alam adalah hadis. Ini termasuk ilmiah syabab. Ilmiah ini disusun dengan audiyah, proposal, premis minor dan premis mayor, sehingga silogisme ini, qiyas ini adalah
tersusun dari muqaddimah yaqiniyah. Lalu dalam proposal tesis maupun proposal skripsi maka yang pertama yaitu latar belakang, susunan proposisi, susunan proposal pertama, bab pertama, lalu ada bab kedua. Bab pertama yaitu mengenai latar belakang masalah, lalu batasan masalah, lalu rumusan masalah, lalu definisi operasional, lalu metode penelitian. Metode penelitian ada 4. Pertama, jenis pendekatan penelitian. Jenis pendekatan penelitian melalui pendekatan apa? Membangun pengetahuan bahwa ilat dalam jihad Nabi adalah kejahatan non-muslim. Ini melalui jenis pendekatan penelitian apa? Semisal melalui pendekatan perpustakaan atau liberty research kualitatif. Lalu yang kedua, metode penelitian ada 4. Yang pertama, pendekatan, jenis pendekatan penelitian. Jenisnya perpustakaan atau liberty research atau kualitatif. Lalu yang kedua, sumber data. Sumber data ilmu mengenai bahwa ilat jihad Nabi adalah kejahatan non-muslim. Ini sumber data dari mana? Sehingga ada istilah sumber data primer dan sekunder. Semisal judul proposal analisis jihad Nabi mengenai ilat, analisis ilat jihad Nabi dalam Lughul Usul. Semisal judulnya analisis ilat jihad Nabi dalam Lughul Usul. Sumber data ada primer dan sekunder. Sehingga data primer adalah Lughul Usul, lalu data sekunder yaitu Thariqatul Usul, Jam'ul Jawami',
Ruyatul usul tasniful masyamah hasiyah al-adon atau al-ganani. Sehingga sumber data ada dua, primer dan sekunder. Primer data pokok. Sehingga dalam ilmu manhaj ada istilah sebuah ilmu wajib sumber datanya jelas, atau dalam ilmu filsafat ada istilah ontologi, epistemologi, aksiologi. Ontologi mengenai definisi apa itu ilahiyah Nabi. Ini ontologi. Lalu ilmu sumbernya dari mana, ini namanya epistemologi. Sehingga dalam proposal tesis ada pembahasan sumber data. Sumber data, lalu metode penelitian yang ketiga yaitu teknik pengumpulan data. Data itu dikumpulkan melalui apa? Melalui dokumentasi seperti buku atau jurnal atau yang lain. Lalu setelah teknik pengumpulan data ada istilah teknik analisis data, atau dalam Jamul Jawabat istilah ini adalah asyabru wa taqsim. Dalam masyalitul ilah ada istilah asyabru wa taqsim. Masyalitul ilah yaitu at-turutu ad-dalatu ala kaunil ilah ala kaunil waswi illatan. Lalu masyalitul ilah ada 10. Pertama al-ijma, lalu nas, lalu iman, lalu syablu wa taqsim. Atau dalam istilah lain, atau dalam istilah proposal, teknik pengumpulan data, lalu teknik menganalisis data. Syabru artinya mengumpulkan data. Setelah data dikumpulkan, lalu tahap setelahnya analisa. Menganalisa sehingga menemukan sifat atau menemukan alasan untuk menjawab rumusan masalah.
Sehingga dalam metode penelitian ada 4. Pertama, jenis pendekatan penelitian melalui perpustakaan, lalu sumber data primer, lusul, data sekunder, jamul jawab, thoriqatul usul, dan lain-lain. Lalu teknik pengumpulan data yaitu mengumpulkan data-data yang berkaitan dengan menjawab rumusan masalah. Lalu setelah data dikumpulkan atau dokumentasi, lalu menganalisa atau teknik analisis data. Lalu bab 2 teori ajian. Bab 2 ajian teori semisal sesuai bab, sesuai judul, analisis ilat dalam jihad Nabi. Ajian teori menggunakan masyalitul ilat yaitu nas al-zahir. Inilah ilmu mantiq yang memiliki manfaat untuk memahami tentang proposal tesis ataupun proposal dalam skripsi, sehingga santri lebih paham, lebih pintar, lebih cepat untuk menulis proposal. Sebab santri memahami bahwa susunan yang ada dalam tesis maupun proposal ini adalah pembahasan dalam lughul usul ad-dalil ma yumkinu bi sahihin nadhari fihi ila matlub khabari. Lalu seandainya dalam ilmu Sulam Munawwarah yaitu nazam pembahasan al-qiyas. Innal qiyasa min qadaya syuwira mustalsamun lil-jati qawlan akharu summa qiyasu indahum ismani wa minhum ma yud'a bil iqtirani wa huwa alladhi dalla ala natijah biquwatin wa tasya bilhamliyah. Sehingga dalam tesis ada pembahasan operasional
definisi. Ada definisi operasional sehingga yang dibahas yaitu apa itu ilat, apa itu masyaratul ilat. Semisal masyaratul ilat wa huwa al-wasfu wa ya'turutu ad-dalatu ala qaulil wasfi illatan. Ini definisi operasional. Dengan adanya memahami mengenai lubul usul wa dalil ma yumkinu bisahihin nadari fihi ila matlub khabari, maka pada waktu menulis proposal ataupun tesis sampai sudah banyak ilmunya, sehingga menuliskan proposal adalah ilmu manhaj al-islami, sehingga silogisme atau susunan-susunan qaidiyah ini termasuk ilmu islami atau ilmu manhaj, atau dalam pesantren namanya adalah ilmu sulam munawwarah. Sehingga dalam sulam munawwarah mengatakan bahwa terjadinya kesalahan dalam tesis ada kalanya dalam menyusun qiyas. Wa hada'ul burhanu haythu kita lima zatin au suratin fal mubtada Fillahi astirati au haja'lida Tabayunan mislarati fi ma'hoda. Munculnya kesalahan dalam tesis sehingga dalam pembahasan tesis yang berjudul analisis ilat jihad nabi dalam lubul usul, andaikan terjadi kesalahan ini bisa berdampak memunculkan Islam radikal. Lalu kenapa tesis terjadi kesalahan dalam Sulam Munawwarah mengatakan wa khata'ul burhanu haitsu tidak terjadinya kesalahan dalam tesis ada kalanya menulis memahami lafaz yang mubayyinun, lafaz yang memiliki makna beda, dua lafaz yang maknanya beda oleh penulis dipahami muradim atau sinonim.
Contoh mengenai judul analisis ilahiyat Nabi, menulis memahami antara syabab dan syarat sama. Padahal syabab atau ilat, ulama lain mengatakan syabab adalah ilat. Ilat atau syabab tidak sama dengan syarat. Syabab definisinya wasfun mu'arifun lil hukmi. Sehingga tidak sama dengan syarat, walaupun seolah-olah sekilas syarat dengan syabab sama, padahal tidak sama. Definisi syarat yaitu ma yalzamu min adami al-adam wa la yalzamu min wujudi wujud wa la adamun lidati dalam lukul usul tanpa lidati. Lalu dalam huyatul usul mengatakan fil asli dalam kitab Jam'ul Jawami' ada lafaz lidati dengan tujuan liyadkhula asyarat al-muqarin bisyabab wasyarat al-muqarin bil mani al-hawli wa nisyab fisya'ad, sehingga supaya tidak terjadi kesalahan dalam tesis atau proposal. Dalam proposal ada istilah definisi operasional. Definisi operasional inilah manfaatnya supaya penulis mampu membedakan lafaz syabab atau ilat tidak sama dengan masalah syarat. Sebab seandainya penulis tesis menyamakan syabab dengan syarat, maka muncul wahadaul burhanu. Muqaddimah terjadi kesalahan sehingga memunculkan natijah yang salah. Sehingga dalam tesis maupun proposal ada pembahasan definisi operasional. Lalu dalam bab 2 ada kajian teori. Kajian teori yaitu teori yang digunakan untuk menganalisa, untuk menjawab rumusan masalah. Dalam hal ini teori yang digunakan adalah masalikul ilat nas, sehingga perlu adanya penjelasan apa pembahasan masalikul ilat nas, lalu masalikul
ilat nas ada berapa macam. Inilah sekilas untuk membantu menuliskan metodologi mengenai tesis atau proposal sebab menuliskan proposal maupun tesis termasuk ilmu Islami atau ilmu sulam munawwarah. Tesis atau proposal supaya menghasilkan ilmiah perlu disusun dengan muqaddimah yang ilmiah. Sehingga dalam bab 5 analisis memunculkan natijah. Dalam lusul pembahasan ini ada pada wal ilmu aqibahu muktasabun wa illa daruriyun. Munculnya natijah ulama terjadi khilaf apakah nazari atau daruri, sehingga dalam Sulam Munawwarah mengatakan bahwa mengenai khilafiyah ada 4 khilaf. Ada yang mengatakan munculnya natijah, hubungan natijah dengan muqaddimah. Ada yang mengatakan aqliyun luzuman aqliyan sesuai dalam nadam wa fi tilalatil muqaddimati ala natijati hilafun ati aqliyun aw atiyun aw tawalludu aw wajibun wal awwalul muayyadu. Nazam ini menjelaskan bahwa irtibatun bainal muqaddimah wa natijah ulama terjadi khilafiyah. Ada yang mengatakan irtibatun aqliyun. Setelah tersusun muqaddimah yaqiniyah maka muncul natijah. Sehingga dalam bab 5 adalah kesimpulan atau natijah dari bab 3, bab 4, lalu kesimpulannya ada pada bab 5. Setelah adanya analisa yang benar, mulai dari definisi operasional melalui sumber data primer yang benar, sekunder yang benar, lalu metode penelitian, mulai dari jenis pendekatan penelitian, lalu sumber data, lalu teknik pengumpulan data,
lalu teknik analisis data dengan benar pasti memunculkan kesimpulan, sehingga dengan judul analisis ilahiyat Nabi mampu menjawab perumusan masalah yang berupa apa ilahiyat Nabi, kesimpulannya ilahiyat Nabi Muhammad sebab kejahatan non-muslim. Setelah menganalisis dalil Uzina lilladzina yuqataluna bi annahum zulimu wa inna Allaha ala nasrihim laqadir. Setelah melalui kajian teori, melalui analisis, lalu menjawab rumusan masalah bahwa ilahiyat Nabi melalui pendekatan analisis lafaz bi annahum zulimu al-ba'u harfun syababiyah. Huruf ba yang ada dalam lafaz bi annahum zulimu faedahnya ba syababiyah, sehingga Nabi Muhammad melakukan resolusi jihad seperti Iyayati Hasyim Asy'ari melakukan resolusi jihad sebab untuk membela tanah air, untuk membela tanah air Madinah, sehingga jihad yang dilakukan Nabi sebab kejahatan non-muslim. Jihad yang dilakukan Nabi bukan masalah agama non-muslim, sehingga al-hukmu yaduru ma'a ilahi. Hukum jihad muncul sebab munculnya ilah. Dengan demikian, seandainya tidak ada ilah, maka tidak ada hukum jihad. Seandainya non-muslim tidak melakukan kejahatan pada umat Islam, maka umat Islam tidak boleh jihad pada non-muslim. Al-hukmu yaduru ma'a illati. Hukum selalu mengikuti terhadap ilat. Apabila ilat muncul, maka hukum muncul. Apabila ilat tidak muncul, hukum tidak muncul. Mudah-mudahan ngaji ini membawa barokah manfaat. Al-Fatihah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.